ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جعل رمضان شهر مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك خاتم النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa barik ajma'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah dan digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah, umat yang terbaik dari umat sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kembali kita berjumpa di momentum Ramadan pada yang kedua malam ini dengan tema kajian kita yang kemarin, ya Bu ya. Masih ingat kajian kita? Masih ingat Ibu kajian kita yang kemarin? Apa kajian kita kemarin? Kajian kita kemarin adalah nasihat Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa Abi Dzar Al-Ghifari? Abi Dzar Al-Ghifari sebelum memeluk agama Islam adalah ketua ataupun kelompok yang menguasai keahlian, namun keahliannya bukan di bidang kebaikan melainkan di bidang kerusakan. Apa kerusakannya? Mencuri, apalagi merampok, membunuh. Nah, inilah Al-Ghifari. Kampung Al-Ghifari ini terkenal. Di Medan ini ada banyak, ya kan? Kampung apa namanya? Kampung Kegelapan. Ya kan, Bu? Banyak kampung yang disebut di situ. Nah, oleh karena itu, sebagai hamba Allah SWT mendapatkan sebuah nasihat dari Rasulullah SAW, sungguh mendapatkan sebuah kenikmatan. Melalui Abi Dzar ini kita ambil nasihat dari Rasulullah SAW. Nasihat yang pertama kata Rasulullah SAW, wahai Abi Dzar, perbaikilah kapalmu, ya, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam, ya Bu. Iya. Yang kedua, pada malam hari ini kajian kita, wahai Abi Dzar, kata Rasulullah SAW, persiapkanlah bekalmu, karena sesungguhnya perjalanan itu sangat jauh. Maka kalau kita mau menuju sesuatu perjalanan, apa yang perlu kita persiapkan? Bekal. Apa paling tidak kita bawa? Pakaian, ya bukan? Walaupun kita tak mau repot bawa nasi, ya kan? Bawa minum, tapi yang kita khawatirkan itu adalah pakaian, kain ganti. Makanan bisa aja itu dibeli, minum bisa jadi beli, tapi kalau pakaian repot belinya. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Abi Dzar, persiapkan bekalmu. Bekalnya apa? Tentu ilmu, harta, dan amal. Karena perjalanan kita itu sangat jauh. Ini masih berapa tahap kita jalankan, dari mulai rahim ibu kita, ini masuk ke alam dunia, sebentar lagi kita masuk ke alam
kubur. Di alam kubur itu sangat gelap, ibu bapak rahmat Allah SWT. Tidak ada yang bisa menolong manusia ketika di alam kubur kecuali anak yang soleh. Kalau suami mau mendoakan istrinya, alhamdulillah, ya bu, ya pak. Meninggal ibu didoakan bapak itu, ya pak, mau mendoakan bapak itu. Mau, alhamdulillah, jangan-jangan dapat bini kedua. Ya kan pak? Iya. Nah oleh karenanya, sungguh beruntunglah seorang hamba Allah dalam keluarga itu, wa zaujatan salihan, suami istri yang soleh saling mendoakan. Sungguh beruntung. Jarang kita dapatkan antara suami istri ini yang saling mendoakan, jarang. Salah satu contoh lah, ya kan? Dalam rumah tangga saja laki-laki ini banyak egois ini bu. Ya betul bu. Kalau yang sering dimarahin ibu atau bapak? Yang sering dimarahin ibu. Padahal yang buat masalah itu siapa? Ibu ini tak pernah dibuat punya masalah ini. Cuma kita aja laki-laki ini. Pantang sedikit tengok tak beres, mulailah spading. Bu. Padahal ibu itu banyak kerjaannya. Maka Rasulullah SAW dalam mengatasi kehidupan rumah tangga itu, Bapak rahmati Allah SWT, dia tak malu untuk menjulurkan tangannya, mengucapkan kata maafkan aku. Tapi kita terkadang lagi gengsi, ya Pak. Betul Pak, gengsi ya. Apalagi diperintahkan oleh Rasulullah SAW setiap hari ketika kita sudah menyakiti hati istri kita itu langsung dengan ketika mengucapkan kata maafkan aku ya dek, maafkan abang ya dek. Tapi kita gengsi laki-laki ini. Nah oleh karena itu coba kita rubah kebiasaan yang buruk yang kita lakukan untuk tidak mengucapkan kata maaf. Coba biasakan mengucapkan kata maaf, khususnya laki-laki. Tapi jangan pula di depan anak kita bilang. Nanti dibilang anak kita, Bang Tabiat, nak bapak tu ya. Kan tengok ayah kau ni. Bang Tabiat entah apa pula dia minta maaf, ni belum lagi raya dia minta maaf. Bukan. Artinya diperintahkan oleh Rasul seorang suami lebih utama menjulurkan tangannya dan mengucapkan kalimat maaf. Sulit mengucapkan kalimat maaf. Tidak sulit. Tarik nafas, embuskan, maafkan abangnya deh. Selesai. Dan tak mungkin ibu tak memaafkan ya bu. Tak mau aku gini. Betul bu. Kan tak mungkin kan. Tentu kan luluh hati itu kan. Iya bang, aku maafkan kesalahan abang. Selanjutnya terserah ibu dan bapak lah pula, ya kan. Betul bu. Iya di mana dibuat? Di kamar. Jangan di depan pintu, di depan anak-anak, ya kan. Di situasi yang pertama-pertama di kamar supaya tidak menimbulkan rasa malu. Ya, begitu sampaikan. Kenapa ibu-ibu ini sungguh banyak pekerjaannya Pak. Jadi kalau ada laki-laki yang bilang, apanya kerjaan kau dari pagi siang malam tak ada aku tengok kerjaan kau, nonton TV aja, tidak. Mereka banyak pekerjaan orang. Bangun nanti dari tempat tidur orang tuh, tengoknya udah jam 3. Manaskan nasi lagi, manaskan sayur semua. Masak air lagi ya bu. Setelah selesai semua, dibangunkannya lah bapak, dibangunkannya anak, semua beres semua, barulah selesai itu duduk bersama makan. Pun juga terkadang awak marah juga tengok, iya cuma Indomie. Mana uang belanja semalam? Astagfirullah, tak boleh gitu. Nah itulah tadi janji Allah SWT. Bila mana kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu, Allah pasti tambah. Cuma terkadang manusia ini selalu menggunakan akalnya, tidak menggunakan imannya. Janji Allah itu yang pertama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, pasti ditambah. Sebaliknya kalau kita tak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah
akan siksa kita. Siksanya bukan langsung azab, enggak Bu. Enggak. Allah berikan dulu dalam diri seorang hamba Allah kegalauan, enggak tenang. Itu Allah siksa dulu pelan-pelan. Kalau udah Allah siksa batin kita, rendang situ enaknya, gulai situ enaknya, karena batin kita tak enak, makanan pun tak enak. Betul Bu? Tapi kalau denubi tumbuk, ikan asin sama belacan, nikmat betul, iman kita tadi makan pun enak, butang-butang Bu. Itulah kata orang tua dulu. Biarlah rumah besar, rumah kecil, hatilah lapang. Untuk apa rumah besar, hati sempit? Allah bilang, "Wallazi anzala sakinatu fi qulubil mu'minin." Allah yang menetapkan, Allah yang menjadikan hati manusia itu dengan tenang. Jadi ketika ada makanan itu kita syukuri, maka betapa nikmatnya yang kita santap dengan ucapan bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, maka Allah SWT berikan nikmat. Nah, oleh karena itu Ibu, sungguh banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, amal-amal yang telah diberikan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan atau suami yang mengatakan tak ada pekerjaan Ibu, salah. Ya, pekerjaan Ibu sungguh banyak, luar biasa. Namun dengan penuh kesabaran, jangan ngomel, ya Bu. Aku tengok hilang pahala tadi. Hilang. Coba sabar, ngerjakan yang ikhlas. Insya Allah Allah berikan pahala yang sungguh luar biasa bagi seorang ibu. Ya, jadi kembali lagi ke kajian kita bahwa dalam menghadapi kehidupan dunia ini yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah ilmu. Ilmu bagaimana caranya? Tentulah kita menuntut. Maka menuntut ilmu ini tiada henti-hentinya, dari mulai kita kecil, remaja, dewasa sampai tua, tetap diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu itu Allah SWT angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat seorang hamba Allah dengan iman dan ilmu. Pun juga Allah bilang, hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama Bu? Tidak. Contoh, Ibu sering ikut pengajian, datanglah Ibu Fatimah. Oh Kak, apa itu? Ada buku tanya sama kakak, apa itu? Lupa Kak, apalah niat puasa Kak? Lupa. Namanya tua ya Bu. Bertanya. Oh begini. Nawaitu somaladin an-adai fardu syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Oh ya, makasih Kak ya. Diingatkan, karena kita selalu mengaji. Sama-sama mengaji, tapi terkadang lupa. Itulah saling ingat mengingatkan. Ada ilmu kita saling ingat mengingatkan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW melarang kalau sudah diingatkan tak mau juga dia, maka disebutlah dia dengan temannya setan. Ikhwani syayatin alal khamsah. Temannya setan itu ada 5, salah satunya wala an-nasihatul mu'minin. Orang mukmin yang tak mau dinasihati. Nah, ini bisa juga temannya setan. Udah dinasihati, oh nak, tak boleh gitu. Jangan kau ulang buat kayak gitu. Benci kali aku Kak, tengok dia Kak. Tak bisa dibilang jangan. Ya namanya orang tuh mesti pelan-pelan bilangkan dia, jangan pernah marah-marah. Benci kali kalau aku bilang begini, jangan. Kalau udah tak bisa dibilang, ya sudah, lepas kewajiban ibu. Tapi tak henti-hentinya memberikan nasihat pelan-pelan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak panggil, bawa rangkul saudara kita itu ke jalan Allah. Nasihati, tak boleh gitu. Pelan-pelan nasihati. Nah kalau marah juga dia kasih argumen yang dengan yang baik. Jangan kita, kau udah dibilangi, kau mandal kali, kau lantak aku situ, bantil aku situ, bodoh kali pun kau, makin awak hujahnya. Tak boleh, nasihat bagus-bagus. Nah, itulah kita dengan hikmah. Kalau sudah tak bisa lagi, itu bahasa Rasul. Da'a fa'innal haya'u minal iman. Kenapa? Udah berantem orang itu, nasihat tak bisa juga. Da'a kata Rasul, fa'innal haya'u minal iman. Biarkan. Kalau mereka punya malu dan iman, mereka diam itu. Ya Bu? Tidaklah terjadi sesuatu kerusakan itu, berantem itu tak jadi, ataupun berbuat yang aneh-aneh mereka tak terjadi itu kalau masih ada rasa malu dan punya iman. Betul. Kan nggak mungkin seseorang mencuri, kan nggak mungkin seseorang itu merampok, tak mungkin seseorang itu membela kejahatan kalau dia punya rasa malu dan iman. Malulah, masa yang benar aku bilang salah, masa yang salah aku bilang benar, malu kan? Maka kalau dia punya rasa malu dan iman, tak begitu. Nah, keluarlah bahasa-bahasa pasaran kita. Dasarlah kau buka tembok. Bu, kalau udah gini kan bahasa pasar nih kan. Buka tembok tuh, tak ada malunya. Udah tahu dia ditengoknya itu salah, dibelanya juga yang salah tuh. Betul. Keluar juga dengan bahasa pasar kita kan. Dasar buka temboknya itu tak punya malu, udah putus surat malunya itu. Tahu dia itu salah, dibelanya juga. Kemana mata dia itu, kemana ya hati dia itu. Dah tahu salah, buat dia juga. Itu bahasa Rasul itu. Da'a fa innal haya'u minal iman. Biarkan. Kalau mereka punya malu dan iman, tak buat gitu. Kita bawalah dalam bahasa sehari-hari kita. Biarkan situ lantas. Nah oleh karenanya kita memiliki ilmu, dengan ilmu kita tahu, oh ini tak betul ini, salah ini, jangan dibuat. Oh ini wakaf, tak boleh dihancurkan, dijaga, tak boleh diganti. Benar. Jadi kita tetap mengikuti aturan Allah dengan ilmu. Yang kedua, dengan ilmu kita diberikan oleh Allah rezeki, dan dengan rezeki kita beramal. Sungguh merugilah orang-orang kaya bila mana memiliki harta tapi dia tidak mau memanfaatkan hartanya itu. Apakah harta itu bisa dibawa mati, Bu? Bisa lah. Sedekahkan, infakkan, wakafkan. Ya Bu. Makanya kalau ada cincin-cincin ibu jangan ibu simpan. Mati ibu kawin lagi bapak, betul Bang? Betul kata Bang. Hati-hati. Ada cincin ibu simpan. Mati ibu. Nangis cabutnya cincin tadi. Untuk janda itu. Jadi kalau ada cincin nawa, infakkan. Apa yang kurang? Oh, ini untuk ini, infakkan. Kalau enggak, habis. Nah, makanya beruntunglah orang kaya bila mana dia memiliki harta, dia infakkan, dia sedekahkan, dia bawa harta tadi untuk mati. Tapi sungguhlah rugi orang kaya kalau dia ghaniyun mutakabbir. Apa itu? Orang kaya yang sombong, dia tidak mau memanfaatkan hartanya. Acuh tak acuh. Nah, ini tak boleh. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan bekal kita,
menuju kehidupan yang kekal abadi, benarlah kita menjadi orang yang berilmu, orang yang memiliki kekayaan. Dengan kaya kita dapat kita bersedekah dan beramal soleh, tentunya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan ucapan alhamdulillah. Kifarat majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.